Kita akan melanjutkan pada buku kita, Keajaiban Sedekah dan apa yang kita dapatkan kalau kita suka bersedekah. Sedekah itu bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena ini perintah Allah dan Rasulnya, maka kita lakukan. Artinya ada pahalanya. Sedekah itu bukti yang nyata. Ini jadi saksi bahasan kita. Yang pegang buku bisa digarisbawahi. Sedekah adalah bukti yang nyata. Maksudnya bukti yang nyata karena Allah Ta'ala akan menolak darinya berbagai macam bencana dengan sedekah. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita yang sudah kita nikmati dan tentu juga akan kita nikmati kelak sampai menjelang ajal kita datang, dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, air, dan apapun yang membuat roda kehidupan ini bisa berjalan. Dari kita pertama lahir sampai hari ini kita sudah nikmati dan akan terus kita nikmati sampai menjelang ajal datang nanti, karena memang rezeki tidak akan berhenti sampai ajal kita tiba. Dan tugas kita adalah menikmati selama dia halalan thayyibah, yang dibolehkan dan berkualitas, serta juga bersyukur kepada Allah. Selalu mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, ibu-ibu sekalian dan mungkin bapak-bapak juga yang hadir sebagian dan di online, kita akan melanjutkan pada buku kita Keajaiban Sedekah. Di situ tulisannya kanker ganas sembuh lewat sedekah, sungguh ajaib. Manifestasi daripada sedekah itu atau apa yang kita dapatkan kalau kita suka bersedekah. Namun kembali saya ingatkan, karena ibu-ibu yang hadir tentunya sudah pegang bukunya ya, sudah pegang semua ya. Saya mengingatkan kembali, kita kembali ke halaman 6 dan 7 dulu sampai halaman 8 tentang masalah perbaikan persepsi. Selama ini kalau ada di antara kita yang berpikir bahwasanya sedekah itu adalah yang butuh pengemisnya atau orang yang sedang kita berikan dan kita tidak butuh, maka ini persepsi yang keliru. Dalam syariat Islam justru terbalik. Kita harus melahirkan dalam diri kita perasaan kita yang butuh dengan sedekah itu. Maka kita selalu mengejar kantong-kantong sedekah. Apakah kita yang jemput bola menuju ke rumah anak yatim, ke yayasan sosial, ke tetangga yang butuh, ke kerabat yang sedang membutuhkan, ya, atau misalnya kita memang memprogramkan ya, rutin setiap bulannya kita menjadi donatur tetap. Nah, semua ini adalah hal yang harusnya kita lakukan. Karena sebenarnya yang butuh dengan sedekah itu bukan pengemisnya atau orang yang sedang kita bantu, tapi kita. Karena memang mereka hanya membutuhkan nilainya. Mereka hanya membutuhkan fisiknya. Misal saya sudah kasih contoh pada pertemuan kita yang lalu. Kalau seandainya kita memberikan bantuan Rp1.000.000 misalnya kepada seseorang, maka dia mungkin menghabiskan uang itu untuk kebutuhan dia. Bayar utang, beli makanan, kebutuhan anaknya misalnya. Tetapi kita sendiri telah mendapatkan nilai 1 juta itu akan dibawa di timbangan amal kita. Dan memang harus melalui orang-orang seperti inilah yang kita berikan baru bisa memberatkan timbangan amal kita yang otomatis di akhirat membawa kita masuk dalam surga. Nah, kembali saya ingatkan perkataan Asy-Syu'bi. Saya langsung saja masuk di halaman 6 di paragraf yang terakhirnya ya. Asy-Sya'bi ada juga yang mengatakan namanya Asy-Syu'bi, ini nama orang. Dia mengatakan barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada orang fakir yang butuh kepada sedekah tersebut, maka ia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengan sedekah itu. Jadi di perkataan Asy-Syu'bi ini memberikan kepada kita satu hal yang harus kita fahami, kalau yang butuh sedekah itu adalah kita, bukan orang yang kita beri. Karena orang yang beri hanya menerima fisiknya, habis dia pakai. Makanan, minuman, pakaian, habis. Obat-obatan. Tapi kita melalui dia ya mendapatkan nilai sedekah itu di timbangan amal kita nanti hari kiamat. Nah, ini persepsi yang harus kita perbaiki. Kenapa ada orang, kalau ada orang minta dia masih nolak. Kalau ada orang minta kadang-kadang dilempar di wajahnya. Kadang-kadang kalau ada orang minta dia cuma buka jendela sedikit tanpa melirik lagi ke orang miskin, itu seakan-akan betul-betul memang orang-orang itu yang butuh. Nah, ini yang kita ingin perbaikin. Karena persepsi ini masih sangat kental di tengah-tengah masyarakat kita ya. Kita selalu merasa orang yang minta langsung kita cemberut, langsung kita merasa kenapa sih minta terus, apalagi kalau orangnya sama. Dan saya sudah bahasakan
Kalau kita faham esensi yang sedang kita bahas sekarang, maksudnya kita butuh terhadap sedekah tersebut, kita tidak akan melihat lagi siapa yang menerima. Apakah orang yang sama atau bukan orang yang sama. Apakah orang itu butuh atau tidak butuh. Apakah dia jujur atau dia menipu. Bagi kita tidak penting itu. Yang penting bagi kita adalah kita di detik itu yang kemungkinan besar adalah waktu terakhir hidup kita di dunia. Itu amal terakhir kita bersedekah. Bisa saja 1 detik kemudian lalu kita meninggal dunia. 1 menit kemudian kita meninggal dunia sehingga itu amal terakhir kita. Maka sangat menyesal kalau kita menunda itu. Makanya persepsi ini penting sekali. Selanjutnya ada perkataan Al-Laits ibn Sa'ad di halaman 7. Ini saya cuma ambil sekelumit saja ya, karena ini sudah kita bahas semua. Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah berkata, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah. Kalau ada orang yang saya kasih lalu dia terima. Lalu apa kata Al-Laits? Maka hak dirinya atas diriku lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Maksudnya dia lebih pantas aku muliakan, lebih pantas aku hormati. Kenapa? Alasannya. Karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Jadi kita persepsinya itu. Kalau ada orang miskin yang ambil atau ada kerabat yang menerima bantuan kita, berarti sebenarnya dia telah menerima apa yang kita korbankan untuk Allah. Harus melalui dia baru dibawa ke timbangan amal kita. Maka persepsi ini harus betul-betul tertanam. Saya yakin kalau kita sepakat dengan persepsi ini, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kita tidak akan pernah menolak siapa yang minta. Kita juga tidak perlu lagi mengetahui orang ini terulang dia lagi atau bukan. Dia jujur atau tidak jujur. Karena esensi kita sedekah yang kita keluarkan. Ini yang saya keluarkan handphone, yang saya keluarkan uang, yang saya keluarkan makanan, dibawa ke timbangan amal. Dan harus melalui orang-orang ini. Tidak usah lagi lihat orang ini jujur atau bohong. Itu bukan urusan kita. Kecuali jelas kita tahu dia ahli maksiat. Misalnya, dia minta uang pada Bapak Ibu dan dia pakai judi. Ya kita tahu. Dia akan pakai judi, dia akan pakai narkotika, dia akan pakai mabuk-mabukan. Jangan dikasih. Tapi kalau kita nggak tahu, hanya sekedar orang miskin itu berulang-ulang lewat depan rumah hampir setiap hari, nggak ada masalah. Masalahnya apa? Setan yang bisikin kita. Orang itu lagi loh. Kasih aja orang lain. Ingat, bisa saja itu amal terakhir. Mungkin itu sedekah terakhir kita. Lalu kita meninggal. Kita nggak tahu. Mati kok misterius ya. Tidak harus kita sakit dulu baru meninggal dunia, gitu kan? Dan yang penting adalah persepsi kita yang tadi saya bilang. Saya ulangi selalu ini karena ini penting sekali. Kalau Bapak Ibu amalkan persepsi ini saja, walaupun buku ini belum selesai kita bahas sudah cukup. Karena memang ini yang harus kita tanamkan. Kita lebih butuh dengan sedekah itu daripada penerimanya. Ya. Makanya dia bilang di sini sekali lagi, Allah, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Di bawahnya ada perkataan Al-Fudail bin Iyad juga mirip dengan itu. Dikatakan waktu beliau sudah bagi-bagi sedekahnya diambil oleh orang, dia bilang begini. Mereka, dia tunjuk orang-orang yang sudah mengambil sedekahnya itu, membawa perbekalan-perbekalan kami menuju akhirat tanpa upah sedikit pun. Karena selama ini kalau kita tanamkan dalam benak kita, kita memberikan orang berarti dia dapat manfaat, seakan-akan dapat upah, ini keliru. Sebenarnya mereka tidak dapat upah karena itu habis dipakai sama dia. Tapi nilai uang yang 1 juta rupiah tadi yang kita kasih itu akan dibawa ke timbangan amal. Kita tanpa upah sebenarnya karena tidak dikurangi. Andai saja begini Bapak Ibu sekalian, kita bersedekah 1 juta rupiah. Dalam hitungannya misalnya 500.000 akan dipakai oleh orang tersebut, 500.000 aja yang akan dicatat di timbangan amal kita, mungkin berarti terbagi 2. Masalahnya bukan begitu. 1 juta yang kita kasih dia pakai makan atau minum, tapi 1 juta itu dibawa ke timbangan amal nilainya sama. Bahkan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat dan kelipatan yang banyak. Ini sudah pernah kita jelaskan itu ya. Jadi kalau mau cari investasi terbaik adalah sedekah. Itu investasi terbaik. Saya ulangi, Fudail bin Iyad pada saat melihat orang-orang menerima sedekah beliau menunjuk sambil mengatakan mereka, orang-orang itu telah membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka yang meletakkannya di atas timbangan amal di hadapan Allah hari kiamat. Jelas sampai sini Bu ya, Bapak sekalian. Baik, selanjutnya juga statement yang menarik dari Ali bin Abi Thalib. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Karena kadang-kadang ada orang begitu diuji oleh Allah di hartanya, misalnya orang utang tidak bayar, atau dia investasi dia bangkrut, ya, atau ada orang yang menipu dia nggak bisa terima. Padahal sebenarnya itu bagian rangkaian daripada ujian rezeki itu sendiri. Nah, garis bawahi potongan-poin pentingnya saya akan baca. Ali bin Abi Thalib berkata, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, diberikan kelebihan harta, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Jangan lupa kerabat-kerabat terdekat kita, selalu bantu, dimulai dari orang tua. Dan tidak harus mereka minta ya. Sering memberi tanpa orang minta itu puncak sedekah. Kalau orang minta baru dikasih ini standar. Tapi kalau orang tidak minta lalu kita kasih, kita kirimin makanan, kirimin pakaian. Bahkan orang yang sudah kaya pun boleh kita sedekah kepadanya. Seperti orang tua kita sudah kaya, kita beliin mobil baru, kita beliin rumah baru, beliin pakaian baru, itu boleh saja. Gitu kan? Bahkan itu puncak dari sedekah karena tanpa orang minta kita sudah kasih.
Jadi harus menyambung kekerabatan dengannya. Kemudian memperindah jamuan tamunya. Kalau tadinya dia cuma hidangkan teh manis sama kue misalnya, sekarang dia sudah punya kemampuan, dia siapkan main course-nya, makanan beratnya lah ya. Mungkin dia bungkusin, dia kasih hadiah tamunya dan seterusnya. Kemudian menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, Ibnu Sabil, orang terputus jalan, orang-orang fakir miskin, para mujahidin, kayak teman-teman kita di Palestina sudah kita tekankan itu. Selalu sumbang dan bantu mereka semampu kita. Dan di sini garis bawahi, tadi itu ada hak-hak orang yang harus kita berbagi, makin kita berbagi maka makin berkah gitu ya. Dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Ya, musibah ini tadi saya bilang orang utang nggak bayar, kita investasi gagal, ada orang yang menipu, itu ujiannya memang. Fahami ini supaya kita tidak perlu jadi beban. Ya. Oh ini Allah lagi uji saya, udah kita ikhtiar aja cari rezeki yang lain. Sambil ini tetap kita tagih, tetap kita berusaha perbaikin dan seterusnya. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? Kalau Anda memberikan berbagi harta tersebut dengan kerabat, fakir miskin, Ibnu Sabil tadi, mujahidin dan seterusnya, Anda bersabar kalau ada ujian, kata Ali, karena dengan perkara-perkara itu ia akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Ini persepsi dasar dalam sedekah ya. Jadi sekali lagi poin pertama, fahami baik-baik yang butuh sedekah adalah kita dan bukan penerima. Ya. Dan yang kedua, kita harus berbagi sedekah itu agar lebih mendapatkan kemuliaan dunia akhirat dan bersabar atas ujiannya. Nah ini poin penting ya. Dan juga ada perkataan sebagai penutup, Abu Hatim berkata, bakhil itu, pelit, perhitungan, itu adalah sebuah pohon di neraka. Sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia, maka barang siapa yang bergelantungan pada satu dari ranting-rantingnya, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Dan dermawan, suka berbagi adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya ada di dunia, dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-rantingnya, maka niscaya akan membawanya ke dalam surga, dan surga itu tempatnya orang-orang dermawan. Ini yang saya baca adalah di paragraf paling atas di halaman 8. Dan di paragraf terakhir dikatakan apabila seseorang dari orang-orang soleh dahulu datang kepadanya fakir miskin. Ini karena mereka faham ya. Setiap ada orang miskin datang, mereka tersenyum. Seraya mereka berkata, selamat datang wahai orang-orang yang hadir untuk membawakan perbekalan kami kepada Rob kami. Nah ini persepsinya. Jelas sampai sini Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Kita juga ulangi sebentar sepintas saja poin-poinnya saja. Manifestasinya. Keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu suka sedekah. Yang pertama sudah kita bahasakan sedekah dapat menjadi penyebab pensucian dan pembersihan jiwa. Jadi kita tuh jadi bersih hatinya. Karena orang yang suka memberi itu tidak akan hasad. Karena dia sudah suka memberi. Dia tidak akan cemburu dengan orang lain. Ini pensucian jiwa yang luar biasa. Juga tentunya bisa menjadi pembersihan dosa-dosa gitu ya. Tapi yang paling penting itu hidup kita jadi tenang karena kita suka memberi. Bahkan ada orang walaupun kondisinya miskin, tapi karena dia dermawan, maka lapang sekali dadanya. Walaupun dia bertetangga dengan orang-orang kaya misalnya. Walaupun teman-teman kantornya lebih tinggi jabatannya gitu ya. Walaupun ada orang di sebelahnya lebih cantik atau lebih gagah, dia bisa terima. Itu sebenarnya hasil daripada karena suka memberi. Hilang semua masalah penyakit hatinya. Yang kedua, sedekah itu bentuk ketundukan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Karena ini perintah Allah dan Rasulnya, maka kita lakukan. Artinya ada pahalanya. Ini sudah kita bacakan dengan dalil-dalilnya. Yang ketiga, bahwasanya sedekah itu akan menjadi penaung bagi kita di hari kiamat di mahsyar di saat lagi terik-teriknya matahari. Ya itu sudah kita jelaskan di halaman 12 dengan dalilnya. Dan yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu, poin keempat, sedekah itu menghindarkan dari segala jenis musibah dan menjauhkan dari kematian yang buruk. Ini yang terakhir sekali kita bahas. Setiap kali Bapak Ibu suka sedekah, maka itu akan menghindarkan dari musibah yang kadang-kadang kita tidak pernah tahu kapan terjadi. Musibah tabrakan, musibah bencana alam. Sedekah yang kita investasi hari ini bisa menyelamatkan kita yang terjadi bulan depan, tahun depan ya. Jadi dia benar-benar menghindarkan kita dari segala macam musibah. Mungkin ada orang yang mau niat jahat sama kita, tiba-tiba batal ya. Bisa terbentengi dengan sedekah itu. Begitu juga kita akan selamat dari su'ul khatimah, mati yang buruk. Itu sudah kita jelaskan dalilnya. Bagi Anda yang mau baca di halaman 15 ya, di paragraf terakhir yang kata Nabi SAW, Inna sadaqata tudfi ghadab Rabb wa tadfa'u an mitati su. Sesungguhnya sedekah itu benar-benar memadamkan amarah Allah, Rabb. Allah tidak akan menghukum karena kita bersedekah dan juga menghindarkan dari kematian yang buruk. Sekarang kita masuk bahasan kita pada siang ini, Bapak Ibu sekalian, poin kelima. Dan kemungkinan kita akan selesaikan sampai poin ke-9 ya, manifestasinya. Apa yang kita dapatkan pada saat kita sedekah. Yang kelima ini Bapak Ibu sekalian adalah membuktikan tanda atau tanda bukti tentang keimanan yang benar. Orang yang suka sedekah itu berarti menandakan iman sudah tertancap dan tertanam dalam hatinya. Karena dia tahu itu adalah
Ya, pemberian hal yang dia miliki dia berikan kepada orang lain. Itu bukan hal yang ringan. Kita mau berbagi, apalagi kalau Bapak Ibu sudah sampai pada level berbagi apa yang Bapak Ibu suka. Misalnya kita suka dengan jenis baju tertentu, kita beli baju yang sama kita sedekahin. Ini levelnya paling tinggi. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau itu kalau suka dengan satu benda, beliau bersedekah dengan yang sama. Beliau sedekah dengan yang sama. Misal contoh Bapak Ibu mampir di satu restoran, makan makanannya enak. Ya, misalnya contoh nilainya 200.000, 300.000, 500.000, 1 juta misalnya. Porsi yang kita makan mungkin karena jenisnya mahal, di restoran mahal. Lalu kita beli makanan yang sama, kita sedekahin yang jenis yang sama. Itu puncaknya. Kita beli buah yang sama jenisnya, sama kualitasnya kita sedekahin. Nah ini puncak daripada sedekah itu sendiri. Karena kita bukan memberikan yang bekas-bekas. Ingat, yang sebenarnya menilai adalah Allah. Tidak usah lihat siapa penerimanya. Jangan karena dia pakai pakaian kumuh, jangan karena dia orang tidak kita kenal, lalu kita memberikan ala kadarnya. Sebenarnya bukan diahnya, Allah sedang menilai pemberian. Kamu berikan di jalanku ini sempurna atau tidak. Itu poin penting. Sehingga Bapak Ibu sekalian kita tidak akan pernah melihat siapa yang menerimanya. Saya sempat menyinggung kisah dan saya ingatkan kembali Rabi' ibn Huthaim rahimahullah. Di mana beliau pernah dihidangkan makanan mewah oleh istrinya. Waktu itu dinamakan halwa. Bahannya mahal, buatnya susah. Biasanya dimakan hanya oleh para raja. Tapi istrinya Rabi' ini ulama besar di Irak. Waktu itu bisa buat. Begitu dia buat, dihidangkan untuk Rabi' sama tamunya. Tiba-tiba ada yang ketok pintu, begitu dibuka oleh anak Rabi' ternyata orang gila. Lalu dia kasih isyarat kepada anaknya, suruh ambil makanan mewah itu, kasih ke orang gila itu. Lalu orang gila ini makan, dihabiskan sama dia. Anak Rabi' kembali kepada ayahnya sambil mengatakan, wahai ayahku, tadi kan itu yang minta-minta orang gila. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Kalau tadi Anda suruh saya ke dapur, ambil apa saja, kurma, roti, kering, dia makan. Karena persepsi anaknya Rabi', ini kan orang gila, dia tidak tahu nilainya. Karena masih sebatas penilaiannya adalah si penerima. Bukan yang dia nilai siapa yang menyuruh dan memerintahkan. Gitu ya. Maka di sini seperti kalau kita kerja di kantor misalnya Bapak Ibu sekalian, walaupun kita disuruh datangi satu perumahan yang kumuh atau menjenguk seseorang tapi karena perintah atasan, kita akan jalankan. Sebab sebagai job kita, pekerjaan dan kita dapat gaji dari situ. Rasionalnya seperti itu sebenarnya. Maka ayahnya, Rabi' ini, ayah anak itu mengatakan, wahai anakku, kalau orang gila itu tidak tahu nilainya, tidak penting buat saya. Karena Allah tahu nilainya. Lalu dia membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan maksimal balasan dari Allah sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Bisa juga Bapak Ibu jadikan sebagai penebus kesalahan-kesalahan ya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah beli satu kebun cukup besar, kebun kurma di masa hidup beliau, waktu beliau jadi raja. Dan kebetulan waktu itu, waktu dibeli, lagi puncak-puncaknya akan panen. Jadi buahnya sangat banyak dan random sekali. Dia masuk sebelum waktu asar, kemudian dia mutar-mutar, ternyata lupa. Waktu asar kelewat, karena waktu itu tidak ada mikrofon pengeras suara. Karena di kebun juga senyap, ya, hening sekali. Dia tidak dengar apa-apa. Dia begitu keluar, ingin sholat, orang sudah bubar dari masjid. Hanya ketinggalan sholat berjamaah saja. Padahal waktu asar masih ada. Dia masih bisa sholat. Tapi dia merasa itu satu kerugian besar, maka dia jual kebun tersebut, disedekahkan semua hasilnya. Semuanya disedekahkan. Ini bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama salaf begitu ya. Ada yang menjadikan sedekah sebagai penyebab diterimanya hajat-hajatnya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, saya kalau punya hajat kepada Allah belum dikabulkan, saya sengaja keluar mencari penerima sedekah saya. Agar Allah menerima atau memenuhi kebutuhan saya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari sedekah tersebut. Selain tadi di poin pertama saya bilang, jiwa kita juga jadi bersih. Kita jadi bersih jiwanya, tidak suka hasad dan iri kepada orang lain. Dalam hadis disebutkan bahwasanya orang kalau sedekah itu tanda bukti keimanannya yang benar. Disebutkan kata Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, wassalatu nur, wassadaqatu burhan, wassabru diya, wal qur'anu hujjatun laka au alik. Kullun nasi yagdu faba'iu nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Bersuci itu sebagian dari iman. Maksudnya kalau Bapak Ibu udu, maaf ya, cebok, mandi, itu bagian daripada iman. Tapi diniatkan memang karena perintah agama. Kalau ada orang maaf cebok hanya sekedar saya nggak mau jijik, itu nggak ada pahalanya. Tapi kalau dia niat karena ini Allah yang perintahkan kita bersuci, karena ada setetes saja air kencing atau air seni, atau maaf sedikit tinja, maka itu tidak akan sah sholatnya misalnya.
Itu dia niatkan karena agama, dia mandi juga bukan hanya sekedar menyegarkan badan. Karena kalau hanya sekedar menyegarkan badan atau menghilangkan gerah, itu berarti mubah, tidak berpahala. Tapi kalau diniatkan memberikan hak jasad bisa menjadi pahala, gitu kan? Nah begitu juga dengan hal-hal lainnya. Sama dengan wudu bukan hanya sekedar karena teman saya suruh atau orang tua suruh, tapi memang ini perintah Allah dan Rasulnya. Maka itu berarti sebagian dari iman, artinya ada pahalanya. Kemudian orang yang suka mengucapkan Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Ya bersyukur, tadi sudah kita singgung di awal pembukaan kita. Selalu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Level manusia itu ada 3. Level yang paling rendah, tidak pernah bersyukur. Semua hidupnya keluh kesah. Mungkin Bapak Ibu pernah ketemu orang, dari pertama ketemu semua dikeluhkan. Ya suaminya, ya istrinya, ya pembantunya, ya rumahnya, tidak ada yang benar. Semuanya tidak baik. Ini kufur nikmat namanya. Padahal terlalu banyak nikmat Allah pada diri dia. Gitu kan? Kemudian yang kedua yang standar, kalau ada nikmat dia bersyukur, kalau ada ujian dia bersabar. Ini standar. Ada nikmat dia bersyukur, ada ujian dia bersabar. Tapi yang level tertingginya, ya ini yang premiumnya gitu ya. Orang-orang yang terbaiknya adalah kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan ujian dia masih bisa bersyukur. Makanya Nabi Muhammad SAW, karena dia selalu bersangka baik dengan Allah, maka beliau kalau ada nikmat mengatakan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Kalau ada ujian, beliau juga masih bilang Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah dalam setiap keadaan. Jadi tetap disyukuri. Dia tetap bersangka baik, ujian itu pun adalah baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sering mengucapkan Alhamdulillah itu akan memberatkan timbangan. Kalau Bapak Ibu tambah lagi dengan Subhanallah, digabung dengan Alhamdulillah, Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah, memenuhi antara langit dan bumi. Maksudnya pahalanya sangat banyak. Kemudian sholat itu cahaya. Bisa bermakna cahaya kehidupan, bisa bermakna memang orang-orang yang sholat itu terlihat cahaya di wajahnya. Karena dua-duanya ada pendapat ulama ya. Makanya orang yang biasa sholat malam, orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu tepat waktu ya. Dia jaga ibadah-ibadahnya, sholat duha sekali. Ini terlihat sekali walaupun dia maaf mungkin kulitnya gelap, tapi terlihat orang nyaman diinteraksi sama dia. Ya, karena memang ada cahaya yang Allah berikan di wajahnya. Itu salah satu penjelasan ulama berhubungan dengan sholat itu cahaya. Kemudian selanjutnya sedekah itu bukti yang nyata. Ini jadi saksi bahasan kita. Yang pegang buku bisa digaris bawahi. Sedekah adalah bukti yang nyata. Maksudnya bukti yang nyata terhadap keimanan. Karena orang kalau tidak punya iman tidak mungkin dia mau mengeluarkan apa yang dia sukai gitu ya. Selanjutnya sabar itu pelita. Maksudnya pelita hidup bisa memandu kita untuk melalui kehidupan ini. Sebagaimana Umar berkata radhiyallahu anhu, kalau seandainya syukur dan sedekah itu adalah 2 hewan tunggangan, 2 unta untuk saya pakai, maka saya tidak peduli yang mana saya tunggangi. Syukur dan sabar gitu ya. Sabar itu pelita hidup. Karena memang tidak mungkin kita dapat pahala sabar, tidak mungkin kita dapat pahala dari ujian kecuali kita bersabar. Sedangkan Al-Quran selanjutnya itu adalah hujjah untuk memberimu pahala apabila kamu mengamalkan, dan hujjah untuk menghukummu apabila kamu tidak mengamalkannya. Jadi Bapak Ibu jangan selalu anggap remeh Al-Quran ya. Seakan-akan yang penting saya sudah baca. Atau saya sudah tahu Al-Quran itu adalah pedoman umat Islam. Tapi kita tidak pernah peduli dengan dia. Tidak pernah mengamalkan, tidak pernah mentadaburi isinya. Yang ini bisa berbahaya. Al-Quran bisa menolong kita kalau kita baca dan mengamalkan isinya. Tapi dia bisa membuat masalah buat kita, tanda kutip di sini, kalau kita justru mengabaikannya. Tidak mengamalkan, tidak mau tahu isinya, tidak mau tahu bacaannya. Sementara itu adalah perkataan kita dengan atau perkataan Allah SWT kepada kita. Satu-satunya kitab Allah di muka bumi yang terjaga dan suci, yang Allah berbicara langsung dengan kita adalah Al-Quran. Itu adalah Al-Quran, maka orang harus selalu meluangkan untuk membacanya. Ini ada bahasan sendiri tentunya, tapi di sini karena disebutkan kami paparkan. Kemudian dikatakan setiap manusia berusaha untuk menjual dirinya, maksudnya menyelamatkannya. Di antara mereka ada yang membebaskannya dengan kebaikan dan ada yang menghancurkannya dengan dosa dan kemaksiatan. Artinya setiap hari ini kita melalui waktu-waktu ini kan akan habis nanti di saat ajal datang ya. Maka ada orang yang menyelamatkan dirinya dengan sibuk dengan amal soleh, sholat, puasa, zakat dan seterusnya, sedekah ini. Dan ada juga orang yang membinasakan karena waktu yang berlalu dari kemaksiatan, kalau tidak taubat akan dihukum. Itu maknanya. Tapi saksi bahasan kita adalah as-sadaqatu dia. Sedekah itu adalah bukti daripada as-sadaqatu burhan, maaf. Sedekah itu adalah bukti yang nyata tentang keimanan seseorang. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata di paragraf selanjutnya di halaman 17, dengan maksud mengartikan dari burhan, bukti nyata, dan akan dikatakan was-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah burhan. Beliau mengatakan bahwa sedekah itu hujjah, argumentasi dan dalil atas keimanan pelakunya. Karena seorang munafik tidak mau melakukannya, karena ia
tidak meyakini balasannya. Lalu barang siapa yang bersedekah, maka dapat diambil sebagai bukti kebenaran imannya. Nabi SAW bersabda, sedekah burhan, sedekah itu adalah bukti yang nyata atas iman. Ini menunjukkan bahwa sedekah adalah suatu perkara akidah yang penting yang merupakan keyakinan seorang muslim. Dan bukan hanya sebatas jumlah harta yang diberikan oleh pelaku sedekah tersebut sebagai suatu tindakan baik kepada penerima sedekah dan memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Sekarang kita masuk ke manifestasi atau yang Bapak Ibu dapatkan yang keenam. Kalau kita suka bersedekah, ya, kita merasa itu adalah kebutuhan kita. Sedekah sebagai tebusan bagi seseorang muslim dari belenggunya. Ya. Disebutkan belenggu seorang muslim adalah semua dosa dan kemaksiatan dirinya. Karena orang kalau buat dosa, dia seperti terbelenggu dengan dosanya. Tidak ada orang buat dosa lalu tenang tidur. Tidak ada orang buat dosa kemudian dia tenang berinteraksi setiap hari. Kalau Bapak Ibu merasa ketentraman jiwa jalan sana sini berinteraksi sama orang itu karena Bapak Ibu tidak ada beban dosa. Nah sedekah itu bisa menjadi penyebab lapangnya dada. Kalau misalnya kita tobat dari satu kesalahan lalu kita ikutkan dengan sedekah itu sangat cepat untuk bisa membuat kita kembali ceria lagi, kembali semangat lagi ya. Dikatakan begitu, belenggu seorang muslim adalah semua dosa dan kemaksiatan dirinya. Dan betapa banyak kita dibelenggu oleh dosa dan maksiat. Dan seorang muslim sangat membutuhkan seseorang yang melepaskan dari belenggu tersebut. Dan di antara sebab-sebab yang membantu ya, yang dapat membantu ini agak terlibat ya, yang membantu hal tersebut adalah sedekah. Sebagaimana yang telah ada dalam hadis Nabi SAW yang mengabarkan tentang Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Nabi Yahya nabinya Bani Israel ya, sepupunya Nabi Isa. Nabi Yahya sama Nabi Isa satu lokasi dakwah dan satu kaum. Jadi Bani Israel itu didakwahi oleh dua orang yang berdekatan sepupu, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nah Nabi Yahya ini pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Namun dia terlambat menyampaikan, lalu Allah menurunkan Jibril seraya mengingatkan Isa alaihissalam dan berkata, wahai Isa sampaikan dan ingatkan Yahya agar segera menyampaikan wahyu tersebut. Kalau tidak kamu yang sampaikan. Maka Nabi Isa pun mendatangi sepupunya Nabi Yahya sambil mengatakan, Jibril telah datang mengingatkanku agar mengingatkan kamu pesan yang turun kepadamu beberapa waktu lalu harus segera kamu sampaikan. Kalau tidak saya akan sampaikan. Maka Nabi Yahya lalu mengatakan saya akan sampaikan. Lalu dikumpulkanlah Bani Israel. Pada saat itu entah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan suara Nabi Yahya, tapi masjid Al-Aqsa itu dipenuhi oleh Bani Israel. Kurang lebih luasnya sekitar 14.000 meter ya. 1,4 hektar kurang lebih luasnya, dan itu dipenuhi oleh Bani Israel. Di semua sisi Masjid Aqsa itu. Baru Nabi Yahya alaihissalam menyampaikan. Pesannya panjang sekali. Tentang masalah sholat, tentang masalah ini dan itu. Salah satunya adalah potongan ini. Dan beliau mengatakan wa amurukum bis sadaqah fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asrahu al-adu fa'awthaku yadahu ila unuqihi wa qaddamu li yadribu unuqa fa qala ana afdihi minkum bil qalili wal katsir fa fada nafsahu minhum. Saya memerintahkan kalian untuk bersedekah. Karena yang demikian itu maksudnya bersedekah adalah seperti seseorang yang ditawan oleh musuh dan mereka mengikat erat tangannya pada lehernya lalu mereka menghadapkannya untuk memenggal lehernya. Kemudian dia berkata, saya atau aku menebus perkara ini dari kalian dengan hartaku yang sedikit dan yang banyak hingga akhirnya ia menebus dirinya dari mereka. Maksudnya kita ini kalau buat dosa, berarti setiap Bapak Ibu buat dosa, semoga Allah selamatkan ya, kita seperti tidak sadar sedang ada satu belenggu yang akan mengikat kita, ya, yang membuat kita siap untuk dihukum oleh Allah. Buat dosa lagi belenggu yang kedua, buat dosa lagi yang ketiga. Kalau sudah berkarat dosa itu, sudah bertahun-tahun tidak ditinggalkan, maka dia akan jadi belenggu yang sangat berat dan sangat mudah untuk membuat hukuman Allah datang setiap saat. Kalau Bapak Ibu sedekah, belenggu-belenggu ini bisa terbuka, bisa terlepas, ya. Sebab dia juga bisa membantu membersihkan dosa-dosa. Itu dimaksud dengan hadis ini. Nabi Yahya mengatakan, saya perintahkan kalian wahai Bani Israel, sedekahlah. Ya. Karena sedekah itu perumpamannya orang yang dibelenggu tangan dan kedua tangannya ke lehernya, lalu dibawa ke tempat pemenggalan kepala dan akan dipenggal lehernya. Lalu dia negosiasi sama orang-orang yang mau memenggal kepalanya, saya akan tebus diri saya. Ambil aja semua harta saya, tapi yang penting saya selamat. Lalu dia tebus dengan harta tersebut, lalu dia tidak jadi dipenggal. Ini bahasa kiasan, gambaran. Kalau kita rutin sedekah, kita akan selamat dari hukuman dosa-dosa kita ya. Selain kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setelah menyebutkan hadits ini, penulis mengatakan atau menulis paragraf selanjutnya di halaman 19. Sesungguhnya Nabi SAW telah menyerupakan seorang pemberi sedekah seperti tawanan, lalu sedekah hadir untuk membebaskannya dari tawanan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan hadis tersebut, seraya mengatakan hal ini juga merupakan perkataan yang mana burhannya, bukti nyata keimanannya adalah keberadaannya. Dan dalilnya adalah kejadiannya. Karena sedekah itu memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam hal menolak berbagai macam bencana, walaupun dari seorang yang jahat, atau dari seorang yang berlaku zalim, bahkan dari seorang kafir, karena Allah Ta'ala akan menolak darinya berbagai macam bencana dengan sedekah. Hal ini adalah suatu perkara yang telah dimaklumi di antara manusia, baik yang terpelajar maupun yang tidak. Karena rutinnya sedekah ini di dunia, bisa saja biar orang kafir Allah kasih, tapi bukan di akhirat, di dunia. Dia selamatkan dari malapahaya karena sedekahnya, gitu ya. Atau mungkin menjadi penyebab hidayah masuk Islamnya, bisa saja. Nah, seperti itu. Apalagi kalau dasarnya orang-orang Muslim. Itu manifestasi atau yang Bapak Ibu dapatkan buah sedekah, ya, fadilahnya yang keenam.